Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawalah. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'd. Kita melanjutkan ayat yang ke-56 Surah Al-Qasas, insyaallah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Faqalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warisin wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amin amin ya rabbal alamin. Innaka la tahdi man ahbabta. Hanya engkau hai Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia suka. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia lebih mengetahui siapa yang orang dapat petunjuk dan siapa orang yang sesat sebetulnya. Ini ayat keluarkan oleh asbabun nuzul sabata fi sahihaini, hadis yang sahih, anha nuzilat fi Abi Thalib amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu turun kepada pada waktu keadaan Abu Thalib masih hidup bersama Rasul, dan Nabi mengajak dia untuk beriman kepada Allah dengan ucapan ya am qul la ilaha illallah kalimatun uhaj laka bi indallah. Ya pakcikku, ucapkanlah la ilaha illallah. Dan ternyata Abu Thalib tidak nak beriman kepada Allah. Maka turunlah ayat ini, hai Muhammad, engkau tak dapat memberikan petunjuk pada orang, hanya Allah berikan petunjuk. Konsep ini sangat penting. Ini antara petunjuk Allah dan keinginan manusia. Abu Thalib tidak beriman kepada Allah, walaupun diajak oleh Nabi Muhammad, tapi tetap tidak beriman. Bayangkan ya, Abu Thalib bersama Nabi sejak Nabi berumur 8 tahun, tinggal bersama Nabi sampai Nabi kawin dengan Khadijah umur 25 tahun, baru pisah rumah. Pisah rumah tetap. Dan tetap waktu Nabi jadi Rasul pun Abu Thalib membela Nabi.
melindungi Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi, ya. Membela Nabi, menolong Nabi, melindungi Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi. Dan itu biasa. Sekarang tengok orang Palestin, tolong Palestin tak beriman kepada Islam. Beriman masalah lain, menolong masalah lain sebetulnya. Sampai Nabi Abu Thalib akan meninggal dunia tahun ke-10 kenabian. Karena kan berarti itu berarti 50 tahun umur Nabi kurang 8 tahun, berarti 42 tahun Nabi bersama Abu Thalib. Tengok, serumah. Tapi setelah itu tetap melindungi Nabi sampai umur Nabi 50 tahun. Tetap mengajak Abu Thalib ingin beriman kepada Allah, dan tetap Abu Thalib tidak beriman kepada Allah. Rasulullah, ya? Gak usah arifin, Rasulullah dan segala mukjizat, kurang apa mujizat Nabi dan semua kehebatan Nabi, dia tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena tidak ada keinginan untuk beriman. Kenapa tak ada keinginan untuk beriman? Karena ada sesuatu yang menutupi akal pikirannya dengan keinginan hawa nafsu. Apa dia kata? Hai Muhammad, apa kata orang nanti, orang-orang Quraisy maksudnya, aku akan ikut engkau sekarang suatu aku akan terang macam ini. Dia khawatir anggapan orang Quraisy terhadap dia. Tengok, anggap itu kan nafsu. Maka sebetulnya petunjuk udah datang bagi saya. Konsep petunjuk udah datang. Tinggal nak atau tak nak menerima petunjuk. Ya. Nabi ada di samping atas petunjuk, tapi dia tak nak karena ada rasa kalau aku terima apa jadi dengan aku, tanggapan orang-orang Mekah kepada aku. Tengok, ini ego, emosional, ya. Maka tertutuplah hidayah tadi karena tertutup akal untuk menerima hidayah. Sebab ada kekhawatiran yang akan terjadi pada dirinya, anggapan-anggapan dengan dirinya kalau dia masuk agama Islam. Ini satu poin. Saya bandingkan dengan Umar bin Khattab. Ini paling enak membandingkan dua ini, Abu Thalib dan Umar. Umar bin Khattab samseng kota Mekah. Hanya dua samseng, Abu Jam, Abu Umar. Datang tidak menjumpai Nabi dan tidak membunuh Nabi. Nabi waktu sedang ada di Jabal Qubais, di rumah Arkam bin Abi Arkam, mengajar sahabat. Umar datang dari Mekah naik ke Jabal Qubais, udah naik ini, dengan pedang ingin bunuh Nabi. Ya. Ingin bunuh, ya. Bukan hanya ingin membunuh, betul-betul membunuh. Di tengah jalan di antara Mekah dan Jabal Qubais, udah naik gunung sebetulnya, jumpa seorang sahabat. Hai Umar, kau nak ke mana? Aku hendak jumpai Muhammad dengan pedang tadi. Ya. Sahabat ni pandai juga. Ini kadang-kadang diperlukan orang-orang cerdik pandai. Ya. Kalau engkau tidak sibuk dengan Muhammad, kenapa kau tak sibuk dengan adik engkau sendiri? Kenapa? Adik engkau telah beriman kepada Muhammad. Fatimah waktu itu beriman, adik Umar. Dia tak tahu. Ya. Mengalihkan perhatian. Ya. Cara untuk menipu, strategi sebetulnya. Allah buat macam itu. Akhirnya dia berangkat ke rumah adiknya, Fatimah. Dan didengar adiknya sedang membaca Quran. Tengok.
Kunci di sini sebetulnya. Langsung dia ketuk pintu. Adik buka pintu dan tampar adik apa lakinya. Kemudian dia kata, kenapa engkau ni? Engkau kata dengar aku masuk Islam? Ya, kata dia. Tadi apa yang kau baca? Quran. Ya. Tolong baca lagi. Dibacalah ayat surat Toha itu kan 1-5 itu. Quran itu bukan untuk menyusahkan engkau. Apa yang terjadi? Perubahan sikap Umar. Waktu dia bertanya, apa yang engkau nak baca, apa yang kau baca? Tengok. Poin saya, waktu dia bertanya, saya kata, waktu dia bertanya, apa yang kau baca? Ada, apa yang buat artinya? Ada rasa mencari sesuatu. Waktu apa yang kau baca? Ini poin utama bagi saya. Berarti Umar punya niat bertanya. Nah, waktu dia ada apa yang kau baca, dia baca ayatnya dan dia faham itu ayat, maka dia berfikir. Ayat dibaca, dia berfikir. Makna ayat Quran ini tidak untuk menyusahkan. Ini poin utama, ya. Berubah dia langsung. Kalau inilah Quran, ya, aku ikut Muhammad. Di mana perubahan sikap Umar dan di mana sikap Abu Thalib? Sikap Umar mencari curiosity, mencari. Sikap Abu Thalib menolak. Satu mencari, satu tak peduli pun untuk menolak. Pada waktu dia mencari itulah petunjuk masuk ke tempatnya. Jadi hati dia kan sebenarnya tempat. Pada waktu hati ini terbuka mencari petunjuk, datanglah, memang petunjuk sudah ada. Petunjuk itu sudah ada. Hanya ada orang menerima, ada orang tak. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Kami telah memberikan jalan satu. Jadi Allah buat orang sesat tak? Sekarang soalan saya, apakah kalau orang tak nak mendapat petunjuk, apakah Allah buat dia sesat? Tak, dia yang memilih sesat. Beda ya. Dia memilih sesat, maka dia tak dapat petunjuk. Poin utama. Kalau dia mencari petunjuk, pasti dapat. Kerana petunjuk memang sudah ada. Ini penting. Hari ini, kenapa di barat orang banyak masuk Islam? Kenapa di barat banyak orang masuk Islam? Ada sikap, bukan ada sikap dasar orang barat. Apa itu? Ingin tahu. Ada sikap dasar ingin tahu. Nah, Gaza diserang habis. Dia tengok orang Gaza bertahan begitu hebatnya. Tak kisah dengan bom di depannya. Tak apapun tak susah dia, senang hidupnya selalu. Dia kenapa jadi macam itu? Tengok. Kalau kita nengok hanya sedih. Mereka nengok, kenapa orang Gaza itu dapat bertahan hidup walaupun dalam peperangan dan hatinya senang? Ada apa? Tengok. Dia tanya, dia cari. Terus tanya, kenapa orang Gaza senang walaupun perang? Dia yakin masuk surga. Itu dia cari jak dulu. Kalau kau sekarang ada bom sini, lari tak? Kenapa orang Gaza boleh bertahan? Memang itu dia cari. Datang perang, alhamdulillah. Kalau ke perang, bukan innalillah kau kata.
Pada waktu itu yang dicari orang, kenapa boleh orang Gaza bertahan, punya jiwa yang tenang apapun yang terjadi? Karena itu yang hilang di Barat. Barat itu tak tahan terima susah. Betul kan? Kolek langsung. Last minute bunuh diri. Selama ini budaya Barat itu, apapun susah buat dia takut. Paling tak lari bunuh diri. Ya. Bukan senang dia tak. Nah, orang Islam tambah susah tambah senang, apa kan? Orang beriman tu tambah susah tambah senang tak? Tambah susah keadaan orang Islam tu tambah senang hatinya, betul tak? Ya. Tambah susah keadaan, tambah senang hatinya. Kenapa? Karena dia yakin ada Allah. Yang ngatur semua Allah. Kalau ingin lupa kun fayakun, berarti Allah buat ini ada maksud, ada tujuan Allah, ada kebaikan, maka tambah senanglah dia. Dengan kau susah dapat duit banyak, tak? Sekarang kau susah dapat surga, tak? Ayo. Kalau susah dapat surga, nak tak? Nak susah tak? Baru paham kan? Nah, ini kan yang dia pandang bukan dunia, dia pandang akhirat. Cara pandang jauh bukan dekat. Itu cara pandang jauh, apapun terjadi, itu adalah memang suatu yang Allah takdirkan. Pasti ada hikmah, dapat pahala, dapat naik pangkat, dapat kedudukan, dapat ampun dosa. Alhamdulillah. Apalagi dapat mati syahid. Ini yang dicari orang Barat. Karena dia hidup selama ini dah senang pun harta, dapat kuasa, dapat populariti, jadi pelakon segala macam, tak hidup tenang juga dia. Betul kan? Berarti di mana ketenangan? Dia cek di mana ketenangan? Yuk. Di mana ketenangan? Dalam keimanan. Ketenangan itu hanya ada dalam keimanan kepada Tuhan yang masuk dalam hati engkau. Itu orang Barat tengok Gaza. Orang engkau tengok Gaza? Kasihan. Hanya kasihan, tanpa bukan nambah iman. Orang Barat tengok Gaza dapat iman. Sepatutnya kita tengok Gaza tambah iman. Ini yang ada kasihan. Mesti okey kalau saya. Yang banyak tipu orang lagi. Kau cari sumbangan tipu orang segala macam, lebih teruk lagi. Ini sikap kita. Respon. Maksudnya, bagaimana merespon? Abu Talib merespon dengan tak nak. Umar merespon, aku nak. Tengok. Maka bilang, innaka lan tarima. Betul. Bagaimanapun Muhammad menyampaikan dakwah, tengoklah kurang apa Nabi Muhammad dengan segala panjang mukjizatnya, kehebatannya, sampai boleh membelah bulan dan dalam mukjizatnya. Dan orang Mekah tahu semua, tengok semuanya. Tapi masih sekian banyak orang kafir tanah Islam. Ya. Kita akui Nabi di Mekah 10 tahun, 13 tahun. Berapa orang yang beriman? Tak sampai 200 orang. Atau Nabi hijrah 200 orang lebih. Orang Mekah 1000 orang. Sebab Nabi 13 tahun di Mekah itu lebih sedikit yang beriman daripada orang Mekah. Bukan banyak. Yang banyak itu setelah masih ke Madinah. Waktu hijrah lebih banyak beriman. Sampai tangkat waktu Nabi berangkat daripada Madinah, Nabi haji wada itu 10.000 orang yang beriman. Tengok. Waktu di Mekah hanya 200 orang yang beriman. Kenapa terjadi? Karena semua hati telah tertutup.
Kenapa tertutup? Orang Mekah udah senang. Mekah tuh pusat perniagaan dunia waktu itu, daripada barang daripada Rom, daripada Parsi, daripada Mesir, daripada India, daripada China, masuk semua ke Mekah. Hebat Mekah. Jangan anggap Mekah macam sekarang. Mekah tuh dulu bayangkan satu bandar yang paling ramai. Karena tiap bulan haji akan datang orang 3 bulan ramai di Mekah dengan semua perniagaan daripada Roma, Eropa segala macam muncul di Mekah. Jadi jangan ke Mekah kampung, jangan. Berarti orang Mekah kaya tak? Kaya. Dah. Mereka dapat kekayaan, mereka dapat kenikmatan. Dan mereka lakukan itu pada waktu mereka menyembah berhala. Tengok. Kira-kira mereka menyembah berhala untung tak? Jadi kan? Pada dia untung. Dia sembah berhala tiap hari. Yang bawa untung kan berhala dia. Maka waktu masuk agama lain, dia akan tak berfikir itu baik. Karena dia sudah dalam keadaan safe, tenang, baik, okey, tak susah. Tiba-tiba datang Muhammad, jangan sembah berhala, sembah Allah. Karena dia bukan pakai akal. Kalau pakai akal dia akan sembah Tuhan. Kalau tak pakai, ini bukan akal, nafsu, keinginan. Antara keinginan dan kenyamanan. Maka waktu datang Nabi buat dengan sembah Allah yang gaib segala macam mana? Dia tak akan terima kerana dia mengganggu keadaan dia yang telah biasa macam itu bertahun-tahun bermoyang-moyang. Berat. Kecuali orang yang berfikirlah yang akan berubah. Tak berfikir? Ya macamlah Umar bin Khattab kata tadi kan, dia sembah Tuhan dia minta rezeki, si Tuhan diam aja, si patung diam. Nasib baik patung dibuat Umar daripada roti. Dia minta makan tak disaut oleh si patung tadi. Akhirnya dia pun dah lapar, penat beribadah, akhirnya dia makan si patung tadi. Baru betul. Betul kan? Kalau engkau menyembah patung engkau buat, betul salah? Yang betul apa? Yang betul patung sembah engkau. Ya. Patung dibuat, engkau sama patung minta rezeki, kan bodoh namanya. Harusnya si patung itu ikut perintah engkau baru betul. Kalau engkau buat, macam orang buat robot, betul kan? Semua ikut perintah program, dia buat robot. Kalau betul tu. Kalau orang Arab berfikir, maka kan banyak orang Arab. Maka kenapa ikut? Abu Bakar ikut berfikir. Karena Abu Bakar tu hakim Mekah. Pada masa jahiliyah Abu Bakar hakim Mekah. Berarti orang bijak. Yang bijak yang ikut, yang berfikir yang ikut. Tapi yang dah nyaman dengan kenikmatannya, dia akan nikmat. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, semua abu-abu lah ya. Yang tak Abu Bakar aja. Jadi karena untuk merubah orang untuk berfikir, kenapa dia terjadi? Kenapa di mana petunjuk datang? Di mana petunjuk datang? Pada waktu seseorang tu berfikir. Karena kita ada akal untuk berfikir. Akal tu waktu dia, dalam akal tu insya-Allah fitrah akal tu betul. Dalam diri manusia ada petunjuk pertama, fitrah. Tapi belum cukup. Ini basic petunjuk. Kuncinya di fitrah. Ya. Fitrah itu tahu mana betul, mana salah cara akal. Baik atau buruk cara akal, itu fitrah. Mencuri, apapun kata akal pasti buruk. Ya kan? Itu fitrah. Fitrah ini basic petunjuk dalam diri manusia Allah berikan.
Basic, tapi bukan tak boleh itu fitrah. Fitrah itu hanya basic, titik petunjuk. Tapi ini wajib dicari lagi dengan akal untuk menambah fitrah menjadi petunjuk yang lengkap. Akal itu akan berpikir lagi untuk mencari petunjuk yang lebih sempurna, yang lebih lengkap daripada fitrah. Itulah fungsi akal. Fungsi akal berpikir, betul. Pikir apa? Pikir mana yang lebih baik, yang lebih, karena arti akal itu mengikat, mengambil keputusan sebetulnya. Akal itu mengambil keputusan, akil. Mengambil keputusan yang terbaik. Bukan asal ambil keputusan, ingat ya. Mengambil keputusan terbaik itu akal. Karena petunjuk itu pasti memberikan perbandingan. Betul tak? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ini sedangkan sementara, ini hakikat selama-lamanya. Ini kan petunjuk. Nah, pada waktu datang petunjuk tadi, akal berpikir mana lebih kurang. Hidup 70 tahun, 80 tahun, hidup tak ada batas, mana baik? Hidup engkau ada 70 tahun mati. Ada hidup lagi yang tak ada had selama-lamanya, kholina fiha abada. Mana baik? Coba saya tanya sekarang. Waktu Nabi Adam menerima amanah. Amanah apa itu? Kan waktu diberikan amanah kepada semua manusia, alam tak ada yang nak. Adam yang nak. Apa amanahnya? Perbuatan baik akan dapat balasan kebaikan selama-lamanya. Perbuatan buruk akan mendapatkan siksa selama-lamanya. Ini amanah. Taklif. Adam menerima. Yang lain tak nak. Baik tak Adam menerima? Kesannya, kenapa Adam menerima? Ada akal. Okey. Apa pertimbangan Adam, akal Adam macam mana menerimanya? Kenapa? Yang tak menerima, dia akan hidup dunia selesai. Dunia, habislah dia. Kalau dia menerima, ada dunia, dapat akhirat. Mana baik? Ya. Yang pegang kau dapat dunia, dapat akhirat. Kalau yang tak terima, dapat dunia, tak dapat akhirat. Mana lebih baik? Akhirat. Dah. Kemudian, untuk dapat akhirat ada dua kemungkinan. Akhirat hanya dua. Tempat yang baik, tempat yang buruk. Tempat baik namanya surga, tempat buruk namanya neraka. Tak ada lain tempat di akhirat, hanya dua. Tak ada pilihan. Kau nak tiga tak dapat. Hanya dua. Senang atau tak senang. Dah. Tapi untuk dapat tempat yang baik di akhirat nanti, untuk dapat surga, harus engkau berbuat baik di dunia. Ikut petunjuk Tuhan. Ini aja. Syarat. Dan untuk kau nak betul, syaratnya untuk dapat tempat baik di akhirat dan dapat senang selama-lamanya, ada syaratnya. Apa syaratnya? Engkau ikut petunjuk Tuhan. Dah. Kalau engkau tak ikut petunjuk Tuhan, maka pasti masuk neraka. Itu aja poin hidup ni. Secara akal, manusia berpikir, mana baik engkau dapat surga atau dapat neraka? Surga semua nak hebat, tapi tak ada syarat. Betul kan? Kalau engkau nak surga tadi, berarti engkau harus melakukan syarat masuk surga, ikut petunjuk Tuhan. Bagi akal, konsep akal ini sangat mudah. Baik atau buruk, pasti pilih baik. Peluang ada. Peluang surga ada. Tengok. Neraka hanya ancaman.
secara akal pasti lebih baik aku pilih surga daripada neraka. Dah. Oh, supaya tak kena. Mudah, aku ada akal. Aku akan ikut petunjuk, tak akan ikut hawa. Maka Adam memilih surga dan akhirat selama-lamanya karena dia punya akal, berfikir macam. Tak mungkin akal akan memilih yang buruk. Tak mungkin akal, mustahil bagi akal memilih yang buruk. Betul tak? Tengok dalam soal muluk. Lau kunna naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata orang kafir, kalau kami berakal, tak mungkin kami masuk dalam neraka. Kalau kami berakal, pasti milih petunjuk. Sekarang masalah engkau pakai akal tak di dunia? Pakai akal tak? Orang kafir pakai akal tak? Orang kafir tak pakai akal. Orang kafir tak pakai akal, dia hanya pakai pikiran. Apa bedanya, Ustaz? Ayo, apa bedanya? Apa beda pikiran dengan akal? Pikiran rasa. Pikiran tu menimbang-nimbang, betul? Boleh A, boleh B, boleh C. Itu namanya pikiran. Akal itu adalah mengambil kesimpulan setelah berpikir. Mengambil kesimpulan yang terbaik setelah berpikir. Banyak orang udah berpikir tapi tak pandai mengambil yang terbaik. Maka dia kata kenapa la nakil, kami tidak berakal. Bukan lalu fakir, kata berfikir. Dia berfikir tapi tak sampai ujung. Jadi ini berfikir. Dah, ini dengan otak engkau, otak fikir. Otak tu kerja berfikir, okey. Dah. Sini ada menimbang, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ini macam-macam pertimbangan berfikir kau. Kau harus pilih satu kan? Ini surga, ini neraka, ini macam-macam lah. Dah. Maka yang namanya akal tu harus yang pandai mengambil mana yang kau tepat pilih. Oh, ini surga. Dah, akal. Betul, engkau jadi. Mengambil keputusan yang betul namanya akal. Kalau engkau ambil yang ini yang salah namanya tak berakal. Senang aja. Mengambil keputusan yang tepat dan betul, bermanfaat untuk hidup engkau sampai akhirat nanti, itu berakal. Waktu engkau tak mengambil yang tepat, berarti engkau tidak akal. Mana banyak kita ni? Kita banyak berakal tak berakal? Saya cuba ya. Ada duit 5,000. Umrah atau Dubai? Ayo. Sedekah atau belanja? Ya. Kau sedekah atau kau belanja diri engkau? Berakal mana? Ya. Belanja habis, sedekah lama-lamanya dapat pahala. Mana kau pilih? Kalau berakal. Hiburan, pengajian, mana kau pilih? Tengok. Dua-dua tu akal-akal setengah. Ya. Ya, ini sebuah hidup ini kan pilihan. Hidup ini kan pilihan. Betul kan? Kerana pilihan kau hanya dua kan? Ikut keinginan atau ikut petunjuk. Need atau want. Gitu. Kalau ikut petunjuk berarti kau berakal. Ikut keinginan nafsu, kau pakai ikut hawa nafsu. Maka boleh tidak berakal atau kurang berakal.
Jadi setengah-setengah kan? Berarti berapa? Kenapa Abu Bakar berapa dapat duit dia semua dikeluarkan? Kenapa? Orang paling berakal. Betul kan? Kenapa? Engkau punya duit 10, ada 10 misalnya. Kalau dibuang 10 ke akhirat dapat kosong, betul? Punya duit 10 ringgit, sedekah 10 ringgit, engkau punya berapa? Kata siapa kosong? Dunia kosong, akhirat 10 kali 10 kali 70 sama dengan ayo 700, ya? Betul kan? Engkau punya siapa? Kalau engkau bagi semuanya, engkau punya berapa? 700. Engkau punya 700, tapi di akhirat. Yang ini kosong di dunia. Bro paham konsepnya? Jadi kalau engkau punya 10 bagi 10, engkau paling untung. Kalau punya 10 bagi 1 dapat 9. 9 ini habis. Yang 700 kekal. Ada bayang? Saya hanya nguji akal aja. Cara berpikir. Maka kenapa Abu Bakar waktu Aisyah dapat 440.000 dirham. Dapat daripada Muawiyah. Baik datang depan pintu, kata Aisyah, hai pembantu, tolong ambil duit itu, bagi langsung ke masyarakat Madinah. Bagi langsung semuanya. Kalau engkau ambil duit itu, bawa sini dulu. Alah. Ambil dulu, bagi baru. Kenapa boleh macam itu berpikir Aisyah? Kenapa boleh berpikir macam itu? Karena dia berpikir dan berakal, mengambil kesimpulan, aku perlu sedikit, yang aku akan terbanyak perlu. Maka karena aku banyak perlu, aku belikan yang lebih banyak. Betul kan? Itu orang berakal. Jadi agama ini akal, bukan arti otak ya. Agama ini akal, artinya agama ini bagaimana engkau berpikir, mengambil kesimpulan yang terbaik dalam hidup engkau. Itulah akal. Karena petunjuk dah ada. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kata wadduha. Kau baca tiap hari tapi tak faham-faham. Engkau ada masa. Kau pakai apa? Masa main pakai handphone. 1 jam pakai handphone. WhatsApp baca macam-macam, Facebook kau bacalah. 1 jam baca Quran. 1 jam tolong orang. 1 jam yang sama ni. Engkau pilih mana? Ya. Pilih mana? Ya. Masa yang sama ada pilihan. Tengok handphone, baca Quran, tolong orang. Mana kau pilih? Kalau kau pakai handphone, lagu. Baca Quran, amal ibadah. Tolong orang, amal jariah. Mana kau pilih? 1 jam yang sama. Kenapa jariah? Pahala datang terus. Kalau baca Quran, pahala sikit aja. Ini berakal namanya. Ini berakal. Karena kita banyak tak berakal sebetulnya. Kita banyak ya, tak semat dalam berpikir. Ya. Sekarang ibadah semat, bukan ibadah aja. Waktu yang singkat tapi nilai yang banyak. Dicari hari ini. Apa sudah 70, 80, 90 umur. Banyak amal penat, betul kan? Maka cari amal yang smart. Yang banyak nilainya. Baca Quran khatam, alhamdulillah. 1 surah paham, alhamdulillah.
kerang soalan saya, satu surah faham, sana satu surah baca, mana banyak pahala? Tapi kita kan belum pernah beranjak naik. Kita masih paradigma yang dulu aja, tengok. Tak mencari mana lebih tinggi nilai. Ini konsep hidup, katakan sebetulnya. Atau kata Ibnu Mas'ud, seorang yang boleh baca satu surah dengan tadabbur sama dengan khatam satu Quran. Betul? Ini puasa, sibuk nak khatam. Alhamdulillah. Tapi jangan khatam sahaja. Buat program. Khatam 1 bulan, tapi faham satu surah. Surah mana kena khatam? Al-Baqarah, panjang kali tak ada. Tapi buat konsep macam tu, jangan hanya baca, tapi faham. Jika meningkat. Kalau kita program macam tu, dulu kat kecil macam itu buat, ada faham, akhirnya 60 tahun faham satu kan. Betul kan? Kerana tak buat program, hanya baca. Tambah bulan puasa, banyak baca, banyak dapat telur sama nasi kuning. Telur kuning. Sibuk dengan? Tak sibuk dengan? Baca satu surah, baca terjemahannya, baca tafsirnya. Misalnya, kan nikmat hidup macam itu. Oh, ternyata 1 jam aku pakai tambah nilai yang banyak. Ini konsep. Kalau kita berakal, akan berpikir macam itu. Karena tadi kita harus mencari mana lebih baik. Ini konsep. Jadi bukan. Kata hidayah itu bukan kita wajib mencari. Dah. Bukan hidayah. Ini maksud hidayah pada akal dengan akal dan hidayah. Ini kan dia hidayah itu naik dan turun masalahnya. Al-iman yazid wa yanqus. Iman naik dan sekarang kira-kira kau tambah naik tambah turun. Ikut masa bulan puasa naik, Syawal turun. Sampai Julijah, sampai Rajab naik sikit. Sa'ban naik lagi dah. Itu kenapa ada Rajab, Sa'ban, Ramadan. Untuk menaikkan iman supaya puasa jangan kau setengah-setengah. Bukan soal puasanya kata. Saya tak sibuk dengan puasanya. Puasa itu untuk menahan hawa nafsu dan semua perbuatan yang buruk. Itu poin utama. Engkau selama ini kan mungkin ada selalu fitnah, selalu ghibah, macam-macam yang tak betul kau buat, masih banyak. Kekurangan kita. Ramadan ni bulan utama. Jangan sampai miss walaupun 1 minit. Tengok. Dari awal pertama sampai akhir Ramadan. Jangan miss 1 minit. Apapun perbuatan jangan miss. Maka untuk ini kau perlu kebiasaan. Latihan berbuat baik selama 2 bulan sebelum Ramadan. Yang biasa ghibah tak ghibah lagi, biasa ganggu tak ganggu orang lagi. Harus dilatih selama 2 bulan untuk masuk. Itulah makna Allah mabarik ana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ini baca doa tapi tak berubah tak juga. Poinnya supaya engkau dapat sempurna puasa awal sampai akhir. Karena hari ini kita tak sempurna puasa kita, tak sempurna. Awal baru terkejut dah. Terkejut kan awal puasa, terkejut badan, terkejut terawih, terkejut semuanya dah. Lagi seronok tengah-tengah tahu raya kau turun lagi dah. Bila Ramadan kau betul? Maka diperlukan sebuah proses pelatihan. Bukan puasanya nahan pandangan, nahan perkataan, nahan itu yang dibentuk sebetulnya selama engkau dapat Ramadan. Full Ramadan dapat. Bukan hanya part of Ramadan. Sekarang kita banyak part of Ramadan, bukan full Ramadan. Iman, kena iman, Allah tahu iman tu ada naik turun. Maka diperlukan akal berfikir. Supaya mana lebih baik lagi. Maka muhasabah. Tengok. Ini konsep. Maka pada tu orang terbuka akan mencari. Maka kenapa orang-orang barat yang masuk Islam tambah lama tambah kuat Islamnya? Kenapa? Karena mereka mencari dan meningkatkan. Kenapa kita yang dah lama Islam, sejak nenek moyang kita, tetap macam ini Islamnya? Malah kadang-kadang waktu kecil rajin baca Quran, remaja hilang semuanya. Harusnya waktu kecil rajin baca Quran, waktu remaja
Tambah rajin lagi, bukan hanya baca, faham. Waktu tua, bukan lagi baca, faham, amal. Meningkat kan? Sekarang, yang ada apa? Awalnya baik, lama-lama turun. Kenapa? Karena hidayah tak engkau sambung, tak engkau lengkapi. Tergantung diri engkau masing-masing. Tengok. Kenapa? Gangguan pasti ada. Tengok. Maka Allah kata, Allah berikan siapa yang Allah suka betul. Tapi auto Allah suka karena engkau suka. Saya mengatakan Allah beri petunjuk pada siapa yang dia suka. Tetapi Allah suka kalau engkau ada dua mencari. Kalau tak mencari, ini kan masalah konsep sunatullah. Engkau tidak kenyang. Tidak kenyang. Apa syaratnya? Makan. Kalau kau tidak kenyang tanpa makan, boleh tak? Tak mungkin kan? Sama juga kau dapat tunjuk. Cari. Tidak banyak, cari lagi. Engkau tak boleh diam. Maka itu iman jatuh loyangkus. Yang itu bukan karena dia ada kondisi-kondisi tertentu membuat dia akan naik dan turun. Bukan namanya tazkirah, namanya zikrah, fadzakir. Ini. Kemudian surah Al-A'la. Bismi rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alhu sa'an ahwa. Kenapa Allah misalkan dalam surah ini pencarian petunjuk dengan rumput yang boleh jadi kering? Kan itu? Oh, maksudnya Allah yang menjadikan al-khalaqa fasawwa menyempurnakan. Ada berikan petunjuk, dah beri petunjuk. Alladzi dia menumbuhkan pokok dan dia boleh yang hijau boleh jadi kering. Kenapa Allah misalkan dalam surah ini petunjuk itu macam engkau dapat macam rumput yang hijau jadi kering? Karena petunjuk itu kalau tak dirawat dia akan hilang. Maka engkau jadikan dia hijau terus. Fadzakir. Ingat terus. Kalau enggak, engkau manusia ini ada penyakit manusia satu. Apa penyakit manusia? Lupa. Kalau tak lupa bukan manusia namanya. Kalau dia ada lupa, manusia punya lupa, maka fadzakir. Hidayah itu apa? Hidayah tadi yang dicari. Kalau tak dia akan jadi rumput yang kering, husaan ahwa. Maka sanukriuka fala tansa. Jadi iman engkau harus tingkatkan dengan pencarian, dengan berfikir menjadi sempurna. Kalau tadi akan turun. Kenapa? Karena godaan engkau pun dia turun. Tambah godaan sangat banyak. Tahu ini apa godaannya? Wa qalu inna tabi'al huda ma akan takhattaf min ardina. Tengok. Kata Allah, orang kafir berkata, kalau kami ikut petunjuk bersama engkau hai Muhammad, kata min ardina, kami akan diusir dari negeri kami. Tengok. Sejak zaman Nabi sudah ada orang-orang yang takut resiko karena ikut petunjuk. Ini banyak. Jadi, ini ada satu kaum waktu itu dia beriman. Waktu dia balik Rasul, nanti kalau kau beriman, apa kata kaum kami nanti di kamu? Mereka bukan menyembah kami, dia takut. Sekarang kan banyak orang macam tu. Kalau aku ikut Allah, ikut Rasul, apa kata orang? Apa kata keluarga? Apa kata ini? Lebih hebat orang Muslim dengan berani melawan keluarga mereka. Tengok. Kerana memang ada akibat. Kebenaran tu memiliki akibat. Memiliki resiko. Memiliki satu tanggungjawab. Dan ada gangguan. Pasti ada gangguan. Dan itu waktu kau dapat makan kenapa tadi waktu Abu Talib tak nak beriman, kenapa? Dia takut akibat. Kalau tak dapat tak beri. Apa sebab Abu Talib beriman, apa susahnya saya fikir? Dia dekat dengan Nabi. Jadi orang paling
bodoh itu adalah Abu Talib sama Abu Lahab. Kenapa? Abu Talib pakcik Nabi sama Nabi 24 jam. Abu Lahab depan rumah Nabi. Depan rumah Nabi, Abu Lahab tu. Sepatutnya orang yang pertama beriman itu harusnya Abu Talib dan Abu Lahab. Orang pertama interaksi dengan Nabi langsung. Tiap hari ada, jumpa. Sepatutnya. Kalau dia ingin mencari tapi kan dia khawatir kalau aku ikut kata Abu Lahab, apa kuasaku kan jatuh. Kalau aku apa kata kaum aku. Ada kekhawatiran. Dan itu bisikan setan. Itu yuwaswis sudurin nas minal jinnati wan nas, yang akan menggoda dada manusia daripada jin dan manusia. Ada dua setan, setan jin, setan mana lebih teruk? Setan manusia. Setan jin pakai kursi hilang. Setan manusia pakai kursi pun tak hilang. Yang mengganggu orang, nanti apa kata orang apa ini kan setan waswas daripada manusia. Jadi Abu Talib ini terkena kepada waswas manusia. Takut kedudukan akan jatuh, takut mungkin patah pandang masyarakat kurang baik. Jadi orang atas di atas, semacam Fir'aun. Atau Fir'aun diajak Musa beriman. Sebetulnya Fir'aun sudah akan beriman. Sudah akan. Kenapa? Dia tahu Musa sejak kecil. Mana mungkin tak tahu Musa. Dia tahu Musa betul sejak kecil, tahu kan? Tapi waktu dia akan beriman, datanglah kawan-kawan si Fir'aun tadi ini. Hai Fir'aun, kalau engkau nanti beriman, orang tak ikut engkau lagi. Apa diganggu? Nafsu kekuasaan. Ingin tetap dipuja orang, ingin nafsu ya. Waktu itu diganggu, maka dia, aku beriman, tak nak beriman lah. Kenapa? Kalau aku beriman, aku jadi bawah Musa. Aku biasa di atas, jadi bawah Musa, nak tak? Ini diganggu. Jadi yang mengganggu akal itu nafsu. Yang menutup hati itu nafsu. Apapun nafsu, boleh harta, boleh kuasa, boleh populariti, segala macam. Itu yang akan menjadi. Maka pada waktu engkau dikhawatirkan, nafsu pun terganggu untuk melawan kebenaran. Tengok. Yang dapat menutup nafsu hanya petunjuk. Tapi yang dapat menyerap nafsu juga petunjuk. Kalau nafsu engkau bergerak banyak, maka engkau akan tutup hati untuk apa? Nafsu ketakutan. Apa kata orang nanti? Aku tak puja orang, aku tak dihormati orang. Akan ya, poros macam orang-orang dah hebat kan kalau jatuh susah hidupnya. Apa susah hidup boleh makan juga sebetulnya. Jadi pospor sindrom. Dia khawatir kalau dia beriman akan ada risiko yang dia dapat yang dia tak mungkin akan dapat melawannya. Maka itu maka kenapa sini? Dan itu atau orang kerja. Kalau berkata kalau mereka aku ikut tunjuk apa? Orang kata awalam numakin lahum haraman, padahal kata Allah. Ini pada orang kan waktu itu ada sahabat macam aku tak pulang kampung tu macam mana? Padahal kata kalau engkau orang Mekah ni beriman, Allah dah jaminan engkau ni kota yang haram, kota yang terhormat, kota yang aman. Kenapa kau susah? Kenapa engkau susah? Allah sudah Kita kan hari ini kita takut dengan apa sudah Allah jamin, betul tak? Kita ni banyak khawatir dengan apa sudah Allah jamin, betul tak? Rezeki Allah jamin tak? Takut rezeki tak? Ayo, pening kepala. Allah dah jamin rezeki, kau takut tak? Alhamdulillah, kau tak takut ya. Ya, kalau kau beriman tak takut. Bagaimana boleh Abu Bakar itu berani buang semua duitnya? Kalau dia takut dengan rezeki. Abu Bakar berapa dapat keluar, kau berapa dapat simpan. Apa bedanya? Nabi berapa dapat keluar. Nabi kaya atau miskin? Kaya. Nabi pernah sedekah 3 lembah kambing, bukan 3 ekor ya.
3 lembah kambing. Berapa banyak tu? Jadi Nabi bukan miskin. Nabi kaya tapi tak pernah menyimpan. Engkau miskin banyak simpan. Ya. Nabi kaya tak pernah menyimpan. Engkau miskin banyak simpan. Kan lucu, tak cukup-cukup. Kenapa? Karena tak cukup-cukup. Kenapa Nabi berani tak simpan? Karena Nabi qanaah, cukup. Orang yang qanaah takkan simpan. Betul kan? Yang simpan orang yang tak cukup-cukup. Ada 3, kata Nabi, engkau ada 3 gunung emas pun engkau akan cari yang keempat. Tengok. Kenapa? Kenapa tak cukup? Karena engkau berpikir dengan nafsu, bukan dengan petunjuk. Nafsu mana pernah cukup. Nafsu tak akan pernah cukup berapa banyak pun kau dapat. Betul. Maka kalau kau tak puaskan nafsu di mana? Tak puaskan nafsu di mana? Di akhirat. Berapa kau nak ada disediakan Tuhan. Nafsu berapapun kau nak, harta yang banyak, kedudukan yang hebat, segala macam nafsu syahwat, akhirat tempatnya paling banyak, tak akan habis. Kalau dunia tak mungkin engkau dapat puas, mustahil. Kenapa mustahil? Karena badan kita terhad. Betul kan? Badan terhad. Engkau boleh makan berapa pinggan? Boleh 10 pinggan. Tengok, di surga berapa pinggan? Sekali hidang di surga berapa pinggan? 300 pinggan, kata hadis. Sekali hidang 300 pinggan. Boleh makan tak? Boleh makan tak? Boleh. Kenapa? Kalau dia surga, jangan takut. Kalau di dunia tak boleh, kenapa takut gemuk? Di surga tak berfikir gemuk, apa tak ada harta nafsu, boleh makan 300 pinggan. Di dunia tak boleh. Karena syahwat surga, nafsu Allah tingkatkan 100 kali dunia. Nafsu surga 100 kali dunia. Jadi kalau engkau dengar ada satu orang dapat 72 bidadari, tak jangan heran. Kerana nafsunya 100 kali. Memang ini. Rahmat dunia hanya 1%. Rahmat akhirat 99%. Apa lagi? Rahmat dunia ini dikumpulkan semuanya hanya 1%. Akhirat 99%. Yang lagi di akhirat semuanya banyak. Jadi kenapa engkau sibuk dengan dunia tanpa akhirat? Engkau harus ambil dunia untuk akhirat. Saya kata bukan buang dunia untuk akhirat. Ambil dunia untuk akhirat. Bukan buang dunia cari akhirat. Salah. Dunia harus kau ambil. Pakai dunia untuk akhirat. Itu konsepnya. Kalau tinggal dunia, tak ada tinggal. Pakai dunia. Hanya jangan engkau terpengaruh untuk dunia. Itu enggak tak boleh. Karena hari ini kita banyak salah konsep. Aku tidak akhirat tanah dia. Salah. Punya dunia untuk. Karena dunia engkau hebat, karena lebih hebat. Engkau kaya dunia, kaya akhirat. Kuasanya kuasa akhirat. Apa tak? Engkau beramal zikir, tak sedekah, tak zakat, tak haji, apa dapat? Surga berapa dapatnya? Surga level bawah lah. Kenapa? Hanya zikir aja. Tak ada lain. Coba, ada zikir, ada zakat, ada haji, ada puasa, semua ada. Tinggilah. Tengok. Jadi dunia ini wajib dimiliki, tapi wajib dipakai untuk keperluan akhirat. Maka untuk dapat akhirat itu petunjuk. Tak ada lain. Bukan nafsu, petunjuk. Sehingga semua yang di dunia ini kau dapat pakai dengan petunjuk Allah. Petunjuk wajib kau cari. Wajib kau cari, wajib kau tingkatkan. Kenapa? Karena gangguan setan 24 jam.
Gangguan nafsu 24 jam. Gangguan kawan pun 24 jam. Betul. 3 ya. Nafsu, setan, orang sekitar kita. Kata hadis Nabi ada 5 lawan kita kan, 5 musuh kita. Nafsu, setan, munafik, kafir, orang beriman yang hasad dan dengki. Mana yang banyak? Nafsu, setan, 2 tak nampak. Betul kan? Mudah itu. Kalau tak nampak mudah, tahan aja, udah. Yang susah yang nampak ini, yang mengganggu kita tiap hari. Orang kafir, orang munafik, orang mukmin yang hasad dan dengki. 3 ni yang selalu kita akan menggoyang, ikut dia. Dia tak menggoyang, dia juga ikut dia. Betul kan? Orang kafir ikut cara hidup dia, munafik cara hidup dia. Orang beriman tu yang apa sering ikut melawan kita tu. Ini yang lebih susah kita jaga. Kerana kita wajib istiqamah dalam petunjuk Tuhan. Kenapa dalam Isra Mi'raj ya, Nabi ada berapa gangguan Nabi? Tu Nabi naik berat apa? Perempuan kanan, perempuan kiri, perempuan hadapan. Yang panggil Nabi kan? Siapa 3 ni? Satu kata Nabi berarti Yahudi, satu Nasrani, satu dunia. Gangguan akidah, gangguan kehidupan. Hanya 2. Gangguan akidah 1, gangguan kehidupan 1. Gangguan akidah insyaAllah mudah selamatnya. Gangguan kehidupan susah. Kenapa? Orang lebih banyak rusak daripada baik. Persekitaran kita ini lebih banyak yang rusak daripada yang baik. Kalau dapat yang baik nanti datang Imam Mahdi sama Nabi Isa, tempat begitu. Sekarang ni kita banyak yang merusak iman banyak. Betul kan? Semua sistem merusak iman. Engkau bertahan dengan yang merusak iman, ini harus kuat. Kalau tak, kau diganggu oleh perasaan, aku macam ni, aku tak macam ni tu. Tadi ketakutan. Padahal Allah beri kau jaminan. Kalau kau beriman, Allah berikan kau ketenangan jiwa. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau kau beriman sama Allah, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Baik. Kalau kau beriman, apa yang sedih? Orang beriman, apapun musibah, sedih tak? Orang beriman, apapun ancaman, sedih tak? Karena ada Allah. Kita kan masalahnya hati kita tak selalu bersama Allah. Betul kan? Hati kita banyak-banyak. Allah nafsu. Allah mana banyak kira-kira? On off kan? Tak on selalu. Kalau hati kau on dengan Allah, apapun keadaan di rumah engkau, di masyarakat, hidup dengan tenang. Yang kau cari hanya Allah. Jadi konsep zuhud itulah mencari hanya Allah, tak ada lain. Itu konsep bagaimana kita Mekah. Ini gangguan pasti ada sebenarnya. Allah paling dijamin, walaupun dijamin sekarang. Mekah dijamin aman, malah jatwa ilai samaratu kulli syai'in rizqa, dapat merizki miladunna walakinna aksarahum la ya'lamun. Tengok sekarang tu Saudi, kenapa dia berbuat hari ini macam itu dengan menggalakkan pelancongan yang terpaksa harus membuat satu yang haram. Kenapa Saudi hari ini menggalakkan pelancongan sehingga terpaksa membuat sesuatu yang haram, misalnya macam menjual arak segala macam, atau buat pelancongan tempat-tempat resort segala macam. Kenapa? Ketakutan ekonomi. Sebenarnya bergantung dengan minyak, betul? Dia takut minyak dah habis, maka akan habis negaranya, maka buatlah swasta yang baru. Karena ketakutan ekonomi. Bagi saya itu hanya gangguan setan. Itu hanya gangguan setan ke hati mereka. Betul kan? Allah ingin tambah lagi
minyak apa susah bagi Allah, kun fayakun. Boleh kan dapat macam-macam boleh dapat. Uranium boleh dapat, litium boleh dapat, emas boleh dapat. Tapi karena ketakutan ekonomi tadi, pertama ada ketakutan dulu. Sama kan? Gangguan ketakutan ekonomi, gangguan keimanan, ketakutan dengan apa kata orang, gangguan keimanan. Kenapa macam itu? Tak dia anggap kata ni orang fanatik, kata tak jadi orang yang global, tidak dapat berurusan dengan dunia. Tengok, ketakutan politik, ketakutan ekonomi, ketakutan sosial, ketakutan budaya. Buat orang akhirnya degree iman dikurangi. Kan terpulang engkau. Engkau nak naik atau turun, terpulang siapa? Engkau nak naik atau turun, terpulang siapa? Diri engkau sendirilah. Bukan Allah buat. Betul kan? Kenapa engkau boleh puasa naik? Karena engkau puasa berubah diri. Betul kan? Maka naikkan iman tu. Kenapa raya tak naik? Tengok. Paling mudah tu. Engkau waktu puasa naik, waktu raya turun. Siapa yang buat? Yang engkau sendiri. Atau sistem, atau keadaan, atau lingkungan, atau budaya sekeliling. Betul kan? Buatlah suatu sistem yang betul. Jadi iman ni boleh memang tapi bukan Allah yang buat, engkau yang buat. Macam sekarang, pas dekat ustaz sini, alhamdulillah sadar semua. Pulang rumah hilang semua. Terpulang engkau sendiri juga. Naik dan tu memang betul, tapi naik tu bukan kata ini karena Allah, karena fazakir tadi, maka ingatlah kata Allah. Karena engkau yang membuat apa yang kau nak. Maka bilang betul kata. Maka takut dia sikit. Tak. Karena mereka tak memahami konsep ini. Baik individu, baik umat, baik jamaah, baik negara, tak memahami ini. Bahwasanya kita sebetulnya punya kewajiban untuk terus meningkatkan iman kita dengan mencari petunjuk dan menguatkan keimanan. Sistem yang ada. Kenapa orang dulu menjaga agama dengan budaya yang ikut petunjuk Tuhan. Budaya yang ikut petunjuk, bukan budaya yang susah. Maka budaya yang rusak wajib buat budaya yang benar. Apa budaya? Budaya itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, semuanya namanya budaya. Kalau engkau seorang dalam satu kampung namanya adat. Adat itu kan diulang-ulang. Engkau selalu baca Quran malam Jumat misalnya, itu kan adat. Kalau tak Jumat tak baca Quran, itu teruk sangat. Tapi kalau harusnya kau adat kan tiap ada buat tiap hari, itu adat. Sekarang ada orang budaya, apa budaya atau adat. One day one juz itu adat ya. Satu hari satu juzuk misalnya. Ada misalnya one day misalnya apa setengah juzuk, itu ada, itu kebiasaan, itu adat bahasa Arab. Dan waktu engkau lakukan adat namanya wirid. Wirid itu namanya mengulangi adat. Maka wirid baca Yasin, wirid baca sedekah, wirid bertolong orang, wirid itu. Bukan wirid itu Injil punya kan. Karena ada wirid itu dikira, wirid kan zikir, kalau zikir tu wirid maksurat tu wirid itu. Kenapa? Itu suatu kebiasaan yang kau lakukan terus menerus. Tapi saya hanya baca macam itu saja, yang tak buat. Wirid orang dulu, wiridnya hanya bagi pisang hari Jumat, tidak sedekah kan? Tak pernah ada durian bagi kan? Tingkatkanlah daripada pisang ke nasi lemak misalnya dah. Tingkat nasi sampai ke apa ya? Wiridnya itu wirid, karena kita perlu ada kebiasaan untuk menjaga dan meningkat iman kita. Betul kan? Kalau tak, kau hanya on and off. Kalau tak ada wirid, tak ada kebiasaan yang baik, akan on and
engkau akan on kalau teringat, tapi lupa lagi. Ya. Kalau wirid, engkau menjadi kebiasaan memaksakan diri untuk melakukannya. Itu cara menjaga buat macam-macam lah. Wirid sembahyang tahajud tengah malam tiap hari misalnya. Wiridkan, biasakan. Konsep ini sangat penting kan untuk ini. Karena akan ada gangguan pasti. Tengok. Kenapa demikian? Maka mahlakna min qaryatin basi'ah. Banyak negeri yang kami hancurkan. Tengok. Karena kalau sempat iman ni jatuh, ini batas misalnya, jatuh, habislah engkau. Ingat ya, cara orang barat merusak kita, orang musuh Islam. Ini iman macam pokok. Dah. Apa cara membuat ini pokok? Bagaimana cara cabut pokok? Gimana cara cabut pokok? Goyang dulu. Digoyang baru ditarik, betul kan? Goyang baru cara bagaimana merusak iman? Goyang iman. Cara goyang iman? Belum cabut dulu, goyang aja. Ragukan dengan iman. Ragukan dulu dengan iman. Ragukan dengan Tuhan, ragukan dengan Nabi, ragukan dengan Quran. Ragukan dulu. Udah ragu, dia akan tak kisah. Hilang pun hilang, dia tak. Cara itu kadang taskik peraguan. Maka dibuatlah peraguan itu dengan keimanan pertama, akidah. Ragukan dengan hukum Allah. Ragukan dengan sunnah Rasulullah. Ragukan dengan Quran. Ragukan dulu supaya nanti mudah dicabut. Ini konsep sangat penting ya. Karena hari ini paling banyak konsep peraguan iman. Dengan macam-macam ajaran sesat lah, ajaran liberal lah, itu meragukan iman programnya. Maka orang orientalis membuat buku-buku tentang Islam lengkap sudah semuanya, tapi meragukan iman. Buat perhap. Oh, Muhammad itu kawin dengan Aisyah, mungkin Muhammad itu adalah suka anak-anak kecil perempuan. Tengok perhap, suka kawin. Diragukan, dirusak. Pandangan dirusak. Itu cara meragukan iman. Dan memang akan. Dan kalau dah ragu iman, tinggal habis, hancur, kosong. Itu yang saya kata, hati-hati. Jadi sasaran sekarang itu memang itu, membuat orang tak beriman lebih banyak daripada orang beriman. Kenapa hari ini saya kata etis itu sangat banyak sekarang di mana-mana. Di dunia Islam sekarang, di dunia Barat sekarang banyak masuk Islam. Di dunia Islam banyak. Apa yang meningkat sekarang di dunia Islam? Etis. Saudi sekarang etis 20%. Saudi, anak muda Saudi yang tak beriman, tak percaya dengan Tuhan 20%. Banyak tak? Tengok. Malaysia berapa? Menurut banci yang saya dapat, last banci ASEAN punya negara, Malaysia 6%. Berat. Sebelum sangat berat, saya kata. Jadi ini yang kita khawatirkan. Dia bukan pindah Kristen, tak beragama. Bukan tak beragama, tak peduli dengan agama. Tanpa Tuhan. Aku boleh senang tanpa Tuhan. Aku boleh pandai tanpa Tuhan. Aku hidup tanpa Tuhan. Betul kan? Karena dia hidup hanya pandangan dunia tanpa akhirat. Suatu orang hanya pikiran hanya dunia tanpa akhirat, dia akan tak kenal Tuhan dan tak perlu Tuhan. Betul kan? Kalau dia yakin akhirat, kalau dia cari Tuhan. Kalau dia yakin akhirat, kalau dia cari Tuhan. Kalau dia ragu akhirat, tak akan kenal, tak perlu Tuhan. Dan ini sudah masuk semua anak-anak sekarang kita. Nah, macam nama lah, pluralisme agama lah, liberalisme lah, namanya apa lagi, interfaith lah, segala macam, tahap apa nama. Nama boleh berubah tiap waktu 24 jam.
Dan itu sedang hati-hati. Dunia sekarang tinggal 2 yang agak kuat di atas semua negara yang lain. Arab telah selesai, betul. Tinggal 2 negara ASEAN. ASEAN pun alhamdulillah tinggal yang paling bahaya 2 je. Kalau Brunei dah aman lah. Indonesia dan Malaysia. 2 negara ini menjadi punca kekuatan Islam hari ini. Kalau 2 negara ni jatuh Islam semuanya. Percaya saya kata UN memberikan bajet 480 juta US dollar untuk kempen LGBT untuk Malaysia dan Indonesia. 480 juta US dollar setahun untuk meng-LGBT-kan orang Indonesia dan orang Malaysia. Bukan main-main kata. Ini program dunia. Dalam buku Muslim Moderate Network, itu buku yang oleh think tank US, White House, kami sedang memindahkan permainan kami dari Timur Tengah ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia. Apa permainannya? Pecahkan umat, hancurkan semuanya. Ini permainan. Syria hancur, Libya hancur, semua hancur dah. Serang pindah ke kawasan kita. Ini kalau tak tahu, kita ni kekuatan, tinggal kekuatan, last kekuatan. Tapi kalau kita sadar, sekarang banyak tak? Saya sudah cakap ni tahun 2009 saya cakap di Masjid Wilayah Persekutuan pada waktu seminar akidah kebangsaan. Saya dedahkan ini depan semua forum tentang bahaya liberal untuk di Malaysia. Orang cakap, Ustaz, tak payah Ustaz, tak mungkin Malaysia jadi macam itu. Tengok nanti, sekarang terbukti semuanya. 2009 dah saya serang. Saya warning dah. Bagi reminder, ni hati-hati. Saya punya data. Oh tak, ini Malaysia Ustaz, aman semuanya. Tengok nanti. Sekarang 2024. Ada tak semua? Memang sedang disaring. Karena buku itu 2004 dia tulis. Saya cakap 2009. Sekarang 2024. Dah 20 tahun. Tak mungkin tak jalan. Untuk merusak iman. Ibadah boleh ibadah, tapi orang sesat. Ibadah tak jadi ukuran tanpa iman. Betul? Banyak orang rajin sholat tapi sesat. Banyak tak? Ada ajaran silat. Syarat silat itu sholat tepat waktu. Betul? Silat ini untuk kebal. Maka dia sholatlah dia. Untuk apa sholatnya? Untuk apa sholatnya? Untuk kebal. Berarti dia betul tak sholatnya? Sholatnya betul, akidah rusak. Hati-hati. Macam dulu kan, God spot. Sholat itu untuk apa? Dirusak niat, dirusak akidah. Bukan dirusak bentuk. Bentuk orang Qadiani pun sholat, orang Syiah juga sholat. Yang rusak di mana? Kalah engkau dengan mereka. Akidah apa solatnya atau ibadah panjang daripada engkau. Engkau 5 minit pulang, dia 10 menit tak pulang. Solatnya tapi akidahnya boleh rusak. Hati-hati. Jadi macam-macam cara masuk. Sekarang kita banyak orang Islam di dunia, betul. Ceklah mana akidah betul. Si Amerika banyak Syiah, UK banyak Qadiani, tengok. UK itu banyak Qadiani, UK sebetulnya. Amerika banyak Ismailiyah. Cari yang betul susah. Karena kita pun tak tahu yang betul. Tahu tak betul? Yang betul mana? Kita ada 73 kumpulan. Kata Nabi, 1 yang betul, 2 yang salah.
Saya tahu tak? Kita masuk mana? Kira-kira. Alhamdulillah masuk yang satu. Tapi belum tentu anak kau, belum tentu. Tolong, saya tak cakap masalah action lah, akidah. Udah banyak ustaz cakap masalah bagi pahala. Saya tak paling tak suka. Saya ustaz ini apa pahala, tak suka pahala-pahala. Sibuk aku cari pahala, akidah aku rusak je. Sibuk pahala, tapi solat banyak, tapi ibadah akidah rusak. Masa orang zikir sampai lompat-lompat ya kan? Gara-gara tarikat jadi terikat. Ini kok yang salah ya? Kalau dia zikir betul tak ada. Kau zikir salah karena gurunya, karena macam-macam, karena sesuatu. Banyak kes sudah. Malaysia sudah banyak berapa? Ada 106 ajaran sesat Malaysia. Baru 106, tak banyak. Indonesia sudah 600. Indonesia. Kadang-kadang rusak gitu lah. Dan itu akidah tak nampak, zahir tak nampak. Nampak dalam berfikir, nampak pemikiran. Baru kau tahu, apa pantas. Kalau secara zahir takkan nampak. Kenapa? Lebih hebat daripada kau. Tengok orang Qadiani tutup semua mukanya. Dah. Orang Qadiani itu, saya di Pakistan 4 tahun saya di Pakistan. Saya jumpa orang Qadiani yang Syiah, banyak orang Syiah. Kalah kita. Kita tak tutup, dia tutup semuanya dah. Perempuannya tutup semuanya. Atau keluar, atau sama dia buka semuanya. Ya. Memang ia merusak. Saya suka saya di Pakistan. Jumpa macam-macam bentuk yang kau tak tahu. Yang model-model Syiah macam ini kan. Ini macam ini kan. Ayat ini kata inaka ayat Abu Talib ini kata orang Syiah ini tak mungkin untuk Abu Talib, dia kata. Ini adalah satu buku yang kalau orang Indonesia Syiah itu. Karena ayat ini turun ini di Mekah, Abu Talib di Mekah. Ini surah Madinah. Tengok depan dia kata. Ayat ini ayat di Mekah kata asbabun nuzul Abu Talib. Sedangkan surah ini surah Madani, surah Madinah. Maka tak mungkin itu Abu Talib, dia kata macam itu. Tengok pandainya dia. Padahal tidak semua surah Madinah ayat Madinah. Ada ayat Mekah sebagian, ada ayat Madinah sebagian. Mana yang banyak jadi Mekah atau Madinah? Bukan ada tak ada. Bukan semua surah Madinah itu Madinah semuanya. Tak, ini memang ayatnya Mekah, surahnya Madinah. Dipusing sama dia, tak ini tak betul kan ini surah Madinah yang bentuk Abu Talib dia mana? Kita kata kalau tak sampai kata waktu ada berkata kedua dia kata lagi bahwasanya Abu Talib pada waktu akan meninggal atau Nabi ajak macam itu masih sempat dia bibirnya bergerak, dia kata bibir Abu Talib bergerak, bergetar macam bergerak macam tu. Dia kata Nabi, aku tidak mendengar. Jadi bukan soal bergerak bibir, ada tak pengakuan dia beriman kepada Allah. Hati-hati, karena bagi orang Syiah Abu Talib beriman. Bagi orang Syiah Abu Talib beriman. Hati-hati, kita tak beriman, tak ada bukti dia syahadat. Ini sangat penting ya. Dan kita berhukum dengan hukum yang jelas. Hukum jelas. Macam anak orang kafir beriman tak? Anak orang kafir sebelum dia balik dia beriman tak? Beriman. Okey. Karena ada iman atau roh. Atau lahir beriman sebelum dia balik dia akan pilih. Kalau dia mati sebelum dia balik dia beriman akan masuk surga. Ingat ya. Tetapi secara hukum dunia kau tak boleh kubur kepada orang Islam. Dunianya tak boleh karena dia memang anak kafir. Ada anak kafir dihukumlah dengan hukum kafir, maka dia kalau dia mati dikubur kuburan orang kafir. Tapi hakikatnya dia beriman. Karena iman sudah ada dalam diri kita sebetulnya sebelum lahir.
Maka semua anak lahir beriman. Kan fa'abawahu yuwidanihi yumajisani yunasira, maka kedua orang tuanya dan lingkungannya dan yang menyahudikannya, yang menasranikannya dan membuat dia majusi. Persekitarannya, bukan dianya sudah beriman. Maka kalau dia meninggal dia beriman, masuk surga. Enak tak? Meninggal dia. Engkau masuk surga tak macam orang kafir. Rugilah. Kenapa? Surga basic kan? Tak dapat amal. Jadi kenapa? Artinya secara hukum kenapa? Karena mereka belum sampai waktu taklif, waktu balik. Hukum tu ada pada waktu dia balik. Maka dia akil dan balik. Dia akil dulu, berakal, baru dia balik. Karena kita banyak balik tak akil. Syarat beriman tu akil, berakal. Ya. Maka kalau orang tu akil, balik badannya, akil otaknya. Kalau kita balik badannya, otak tak. Karena kita tidak memproses anak berakal. Betul kan? Harusnya hai anak, engkau sudah balik, maka engkau harus berakal. Beritahu anak, apapun yang engkau buat, apapun yang engkau buat, engkau tanggung sendiri baik buruknya. Itulah berakal. Ini hukum. Jadi kenapa? Karena dia udah iman. Untuk melanjutkan imannya perlu akal. Kalau tak, iman hanya iman basic. Kita hari ini banyak iman kita basic sampai tua pun masih. Iman kita basic sampai nak mati pun masih. Engkau baca Quran umur 6 tahun, baca Quran umur 16 tahun, baca Quran umur 60 tahun, sama tak bacanya? Harus tak sama, harus meningkat. Ya. Kalau engkau tak berfikir, harus meningkat. Berfikir, baca dulu dengan disuruh mak ayah. Kalau baca dengan kesadaran, lusuh baca dengan pencarian, kan lain. Lain kan cara bacanya. Cara baca sama tajwidnya, tapi maknanya tak sama. Itu yang harus ditingkatkan. Ya. Kalau tak, akan jatuh. Kalau kau biarkan jatuh, akan hancur. Kau akan Allah hancurkan nanti kalau macam itu. Padahal engkau di dunia hanya tilka masakinum lampuskan min ba'dim illa qalila. Engkau hidupnya hanya hidup sementara. Engkau bukan di sini, hidup kau di. Hidup kita sebenarnya bukan di dunia. Hidup kita sebenarnya di akhirat. Tolong pahamkan anak-anak engkau hari ini ada akhirat. Jangan hanya pikir dunia. Kalau tanya anak engkau hari ini, hidup untuk apa? Hidup untuk apa? Insya Allah jawabannya yang satu, enjoy. Oke, boleh enjoy, tak apa. Enjoy di mana? Dunia rugi. Enjoy yang sebenarnya di akhirat. Kenapa? Selama-lamanya di sini. Tapi untuk mendapatkan yang selama-lamanya tadi harus ada syarat kau di sini. Kalau tak bahaya nih. Kalau sekarang ada ajaran yang mengatakan tak ada di akhirat. Kau pernah dengar namanya pemuda, namanya ajaran Milah Ibrahim. Milah Ibrahim. Banyak di Malaysia, di KL ada sekitar 60.000 orang yang ikut, 6.000 orang yang ikut. KL saja. Milah Ibrahim. Itu ajaran tak mengenal akhirat. Hidup hanya dunia. Saya pernah jumpa satu keluarga, tiga anak kena ajaran ini, tiga-tiganya. Ayah kaki masjid, mak kaki masjid. Ayah kaki masjid, mak kaki masjid. Aktif dalam NGO Islam. Anak kena tiga-tiga kena Milah Ibrahim. Kejut saya. Saya jumpa anaknya, saya tanya jawab, berat.
Dia pusing semua ayat Quran dengan makna macam-macam. Kata, solat tu bukan solat. Solat tu buat baik. Tengok. Solat tu buat baik. Jadi kalau asal kita dah buat baik, itulah solat. Macam mana? Dia pusing penafsiran. Zakat tu bukan zakat. Zakat tu engkau menolong orang. Jadi siapa yang tolong orang dah berzakat. Tengok. Dia tak solat, dia tak zakat, dia tak puasa. Puasa tu hawa nafsu. Jadi kalau kau tak hawa nafsu dah puasa. Ni, tafsir liberal dengan ayat Al-Quran tentang ni. Akhirnya dunia akhirat tu akan terus ada. Dunia ni beralik-balik, akhirat tak ada. Kenapa tak tahu apa buat akhirat? Dia kata. Saya tanya, dari mana kau dapat ini semua? Dari usrah ustaz. Terkejut saya. Dari usrah ustaz di Kuwait. Langsung asal kau kata, Akib tolong pantau semua usrah, saya kata. Tolong pantau semua usrah, saya kata. Memang bawa Quran, tapi pemahaman di pesongkan. Banyak. Itu yang saya berani cakap, saya pernah jumpa. Ada lagi. Itu satu. Yang kedua, tak apa buat dosa asal bayar. Lebih teruk lagi dah. Bayar sama imam. Buat dosa apa tinggal bayar sama imam. Ada rate dosa. Saya pernah jumpa juga. Berapa orang sih? Dulu malah kita ajak taubat. Akhirnya kita pernah belajar beberapa tahun lepas. Pernah ikut ada taklim sini. Setelah dia taubat, kita bawa ke sini mengajar. Dia cerita sama saya. Saya jumpa sama gurunya lagi. Gurunya saya jumpa. Saya tanya, Ustaz, kenapa kau boleh macam itu? Ustaz, kalau Ustaz nak buat dosa, nak taubat macam mana? Istighfarlah, bayang taubatlah. Mana buktinya Ustaz? Kalau kami jelas Ustaz, ada nak buat dosa, kami taubat, bayar imam, dapat resit. Tengok, jelas ada resit Ustaz. Allah terima pasti. Kata dia pusing kepala orang macam tu. Itu namanya pemuda kahfi. Banyak di Balakong. Itu ajaran dari Az-Zaitun, pondok Az-Zaitun. Itulah dia sebetulnya. Anak muda sangat banyak ikut hal macam ini. Ini akidah yang dirusak. Jadi ini konsep kita baik bagiannya. Tolong jaga anak muda kita. Saya itu tolong jagalah, saya kata. Nampak ibadah, nampak baca Quran tapi sesat. Nampak baca Quran tapi sesat. Ada tu kumpulan baca Quran setiap subuh di masjid. Dan saya tak sebut masjid di mana. Kawasan Taman Tun. Masjid tak tahu lah. Baca Quran tiap subuh, satu grup 10 orang, tapi semuanya anti hadis. Baca Quran anti hadis, rajin berat. Itu yang saya hadapi. Maka sekarang yang saya tahu orang-orang macam ni yang sangat banyak di KL sebetulnya saya tahu. Ada pengajian di rumah di kawasan Taman Tun juga, saya tak sebut lagi namanya. Kalau sebut pening kepala, tahu semuanya. Kena orang kenamaan. Ngaji malam Kamis di rumahnya sambil minum arak. Tengok. Ada, bukan tak ada Malaysia ni, macam-macam ada. Jadi ibadah bukan jadi ukuran utama, akidah dulu sebetulnya. Kalau akan hancur maka dunia ini sedikit. Dan kata Allah, kalau macam itu, wa ma kana rabbuka muhlikal qura, maka Allah akan hancur satu negeri kalau di sana ada rasul, masih ada ayat Allah dibaca. Ingat ya. Allah akan jaga satu negeri karena masih ada orang beriman, masih ada orang yang soleh, masih ada orang yang baik. Kalau tak ada lagi, hancurlah. Tolong jaga ini, jaga iman kita, akidah. Kalau ada masih jaga negeri kan. Kalau Allah tak akan hancur satu negeri kalau masih ada orang
Rasul, membaca ayat Allah. Wa ma kunna mulikal qura illa ahluha zalimun. Dan kalau ada zalim, hancurlah semuanya. Kehancuran boleh macam-macam. Boleh kehancuran fisik, boleh kehancuran non fisik. Betul kan? Dubai hancur tak? Fisik bukan? Bukan. Fisik kaya, hebat bangunannya, tapi manusianya. Jadi kehancuran non fisik lebih bahaya daripada fisik. Kalau hancur gedung boleh dibina, hancur fisik habis generasi. Nah, kalau hanya untuk bangunan mudah, untuk jiwa susah. Hari kita sibuk dengan fisik, lupa dengan iman dan jiwa kita. Akan udah macam dah semuanya. Kalau udah semuanya sepakat, sistem buat kita rusak agama, hancurlah semuanya. Jadi tadi saya kata, iman yadan wa yangkus, engkau yang membuatnya naik atau turun. Baik engkau atau masyarakat atau sistem atau negara, terpulang engkau. Kalau negara engkau buat sistem yang merusak iman, hancurlah imannya. Bukan soal ibadahnya. Orang dulu pulang haji, pulang orang baik, orang beriman, orang soleh, orang dulu. Karena sistem di haji itu buat orang jadi orang baik, orang soleh, betul kan? Ada kajian sekarang. Sekarang kau haji pulang dari apa? Pulang haji, pulang umrah, pulang jadi apa? Jadi al-hajj. Tapi akhlak berubah tak? Iman naik tak? Ini utama. Takutnya pulang haji tambah turun imannya. Kenapa? Sistem udah rusak di sana, kau bawa ke sini lagi. Jadi bukan masalah bangunan. Apa yang kau dapat dalam ibadah itu buat iman tak. Kalau tak, kau akan Allah hancurkan negeri karena ini kebanyakan dulu. Hancurnya negeri, tak ada lagi peringatan, tak lihat orang-orang, tak ada ayat dibacakan ayat, tak ada lagi orang-orang yang soleh. Akan hancur atau negeri bisa hancur. Dan na'udzubillah min dzalik. Kan itu saya tekan, jangan sampai kita jadi macam Andalusia yang Islam hancur habisnya. Dulu Rusia Islam hancur, India macam tu. Ini tinggal Melayu lah kekuatan Islam hari ini sebetulnya tolong jadikan dia yang terus regenerasi berlapis. Kalau tak, kita tak ada yang jamin Islam tetap ada di Melayu. Tak ada yang jamin Islam tetap ada di Melayu. Dan orang-orang musuh Islam tak akan pernah berhenti merusak Islam di negeri kita masing-masing. Memang Malaysia, apalagi Malaysia, banyak macam-macam orang. India ada, China ada, yang kafir ada, munafik ada, apa lagi ya? Segala bentuk ada kan? Bagaimana merusak? Nah, kita berkelahi. Orang bagaimana merusak, kita sibuk bukan melawan orang, sibuk berkelahi sama kita. Maka tinggal tunggu orang menyerang kita dan kita sibuk kali antar kita. Apa jadi? Tinggal tunggu kehancuran. Jadi kalau kau berubah, kau bersikap baik, kau bersatu, fokuskan akidah, kau pahami dengan akal, berfikir yang betul untuk meningkatkan iman, baru akan naik lagi iman kau dengan Allah. Ini konsep adalah bagaimana Allah gambar bagaimana orang engkau cinta pun tak akan dapat petunjuk tanpa dia punya usaha untuk mencari petunjuk. Itu kalau orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.